Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bersama Bu Aini. Di sini akan menyampaikan materi pada mata pelajaran OTK Keuangan kelas 11 OTKP untuk KD 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan untuk kebijakan pengelolaan keuangan di sini kemarin sudah sampai pada kebijakan, regulasi, dan macam-macam kegiatan pengelolaan keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan serta klasifikasi kebutuhan anggaran yang ada pada perusahaan. Kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu membuat nilai positif bagi perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan, serta bisa meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Ya, barang tentu seharusnya perlu dilakukan kebijakan pengelolaan keuangan yang benar-benar matang agar target yang sudah ditetapkan bisa terpenuhi. Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan itu sendiri, yang pertama yaitu memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, bisa mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. Yang ketiga, yaitu bisa meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan yang telah dianggarkan. Keempat, dapat mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dialokasikan dengan semaksimal mungkin. Kelima, yaitu membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun di instansi karena adanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan perusahaan atau instansi tersebut. Keenam, membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Kalau dilihat di sini, kebijakan pengelolaan keuangan yang kemarin Ibu sampaikan itu melalui 3 langkah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan itu sendiri. Setelah kita mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan, itu diharapkan bisa terjadi pengelolaan keuangan yang baik. Adapun ciri-ciri pengelolaan keuangan yang baik meliputi kebijakan keuangan yang dibuat oleh pihak terkait pada suatu instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu, kebijakan pengelolaan keuangan bisa diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan keuangan tidak merugikan perusahaan atau instansi. Ciri yang keempat yaitu kebijakan tersebut seharusnya transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada pada instansi atau perusahaan. Satu cirinya lagi yaitu yang baik, adanya kebijakan pengelolaan keuangan suatu instansi atau perusahaan besar yang membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Nah, itu tadi maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Berikutnya yaitu bagaimana bisa mengklasifikasi kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Untuk memudahkan petugas tata kelola keuangan dalam mengelola keuangannya, biasanya manajemen perusahaan telah melakukan pengelompokan atau klasifikasi anggaran. Biasanya pengelompokan itu bisa digolongkan berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan fleksibilitas, berdasarkan jangka waktu, dan berdasarkan isi anggarannya. Berdasarkan ruang lingkup, ada yang namanya anggaran komprehensif.
yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup secara menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Ada anggaran parsial, di mana anggaran parsial itu merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup terbatas yang mencakup sebagian dari keuangan perusahaan. Berdasarkan fleksibilitas, di sini ada anggaran tetap, yaitu sering disebut dengan fixed budget. Anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu juga besarnya. Berdasarkan volume ini direncanakan cost-nya berapa, serta tidak diadakan revisi secara periode, karena sudah dianggap tetap. Ada anggaran variabel di sini, yaitu anggaran perusahaan yang volumenya selalu berubah, tetapi dapat dilakukan revisi secara periodik atau mengubah anggaran untuk satu triwulan misalnya. Itu adalah anggaran berdasarkan fleksibilitas. Yang ketiga yaitu berdasarkan jangka waktu. Di sini ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek merupakan anggaran operasional yang menunjukkan rencana atau kegiatan dalam satu periode akuntansi, yaitu biasanya dibuat dalam 1 tahun yang akan datang. Sedangkan anggaran jangka panjang merupakan anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun, misalnya berkelanjutan 2-5 tahun. Itu anggaran jika dilihat dari jangka waktu. Berdasarkan isi anggaran, di sini ada yang namanya anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba misalnya. Anggaran ini antara lain terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, dan anggaran laporan rugi laba. Sedangkan yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan di sini untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran ini antara lain terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, dan anggaran neraca. Untuk prakteknya bagaimana membuat laporan nanti ada pada materi selanjutnya. Nah, itu adalah pengklasifikasian kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam penyusunan anggaran? Nah, banyak faktor di sini dan bisa kita golongkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Apa saja yang tergolong ke dalam faktor internal di sini? Yaitu data penjualan tahun-tahun yang lalu. Itu bisa dibuat sebagai acuan pembuatan anggaran. Kemudian adanya kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan harga jual, syarat pembayaran, promosi, dan sebagainya. Ketiga yaitu kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Keempat, tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Kelima, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. 6. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik pemasaran produksi, pembelanjaan, maupun pembelanjaan untuk administrasi personalia. Itu adalah faktor internal dalam penyusunan. Yang kedua yaitu adanya faktor eksternal yang terdiri dari keadaan persaingan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. 3, tingkat penghasilan. 4,
tingkat penyebaran penduduk juga mempengaruhi. 5. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. 6. Berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. 7. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Terutama kalau pada saat pandemi di sini tentunya akan juga berpengaruh pada sektor ekonomi juga. Karena ada pembatasan misalnya pembatasan masyarakat, sehingga ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran. Bisa kita simpulkan dari materi KD 3.2 di sini tentang bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan yang digunakan selektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai dengan tujuan atau target yang direncanakan. Yang kedua, ada beberapa jenis kegiatan utama dari kebijakan yang dilakukan dalam mengelola keuangan. Di antaranya yaitu mencari dana atau pendanaan, menggunakan dana perusahaan, dan yang ketiga mengelola aset atau aktiva. Terakhir, untuk memudahkan petugas tata kelola dalam mengelola keuangan, perusahaan biasanya manajemen perusahaan telah melakukan pengelompokan atau klasifikasi anggaran. Ini untuk mempermudah dalam pengelolaan anggaran nantinya. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua dan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.